Halo, selamat sore. Selamat datang di Dr. Rosalina Hutagalung Mars Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Sama seperti saya juga sehat. Nah, sekarang kita mau eh, dengar sedikit tips untuk menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Kita tahu pandemi sekarang sudah berjalan, ini tahun ketiga kalau nggak salah ya, tahun ketiga, dimana pada awal 2020 baru mulai di sini di bulan Februari, kemudian sekarang sudah 2021, dan sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2021 ini, kita masuk ke tahun 2022, dan kita berdoa semoga di tahun 2022 ini pandemi ini akan segera berakhir, karena banyak sekali dampak yang terjadi pada saat pandemi ini. Nah, sebelum itu kita mau tahu dulu bagaimana sih tips untuk menjaga kesehatan diri kita pada saat pandemi ini. Sebelumnya saya mau teman-teman yang menonton channel ini untuk memberikan like dan subscribe di channel Dr. Rosalina Hutagalung Mars. Ya, kita mulai bagaimana sih menjaga kesehatan pada saat pandemi. Yang pertama sebenarnya kita harus berdoa dulu. Berdoa, bersyukur bahwa pada saat pandemi ini kita masih tetap ada saat ini. Kemudian mengucap syukur, karena hati yang penuh dengan ucapan syukur itu memberikan efek psikologis yang sangat baik pada kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa kita harus mempunyai pikiran yang positif. Itu juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan banyak pikiran, tetap mengucap syukur dan berpikiran positif. Itu yang pertama dan yang utama dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua, kita berolahraga teratur. Olahraga teratur gak usah lama-lama. Yang penting kita olahraga pagi hari sambil berjemur. Kita olahraga pagi-pagi supaya badan kita sehat dengan olahraga. Kalau kita tidak berolahraga, banyak virus nanti yang bisa datang ke dalam tubuh kita karena kita tidak pernah bergerak. Jadi olahraga yang teratur adalah tips juga menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Kemudian apalagi? Tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Kenapa sih harus tidur cukup dan istirahat cukup? Kita harus memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk beristirahat. Seperti misalnya kalau kita mengendarai mobil. Gimana kalau kita mengendarai mobil berhari-hari tanpa ada waktu istirahat, mobilnya tanpa ada waktu rest, mobil akan cepat rusak. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita ini butuh istirahat. Butuh istirahat untuk merelaksasi segala otot-otot kita. Dan pada saat istirahat, disitulah nanti imunitas kita akan meningkat. Kemudian apalagi selain itu? Jangan lupa, yang keempat adalah kita makan makanan yang bergizi. Apa aja sih makanan yang bergizi itu? Itu nanti kita bahas dalam konten berikutnya. Makanan yang bergizi apa saja? Yang penting teman-teman semua di sini, pemirsa semua di sini, terus ikuti channel Dr. Rosalina Hutagalung Mars. Kemudian selain makan makanan yang bergizi, apalagi? Kita harus cukup minum air putih. Kenapa? Untuk menyaring seluruh apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Berapa sih minum dalam satu hari untuk kebutuhan tubuh kita? Jangan lupa kita harus minum 8 gelas satu hari. Itu adalah standar kita, 8 gelas satu hari. Kemudian apalagi? Selain itu semua, tetap anjuran pemerintah kita lakukan. Apa itu? Menerapkan protokol kesehatan. Apa aja sih menerapkan protokol kesehatan? Saya rasa semua pemirsa di sini sudah mengerti apa itu protokol kesehatan. Apa aja sih? Kita harus menggunakan masker pada saat kita bepergian. Apalagi kita harus menjaga jarak di antara teman-teman ataupun di luar sana.
dan kemudian kita harus menghindari kerumunan. Jangan sering kita datang malah berkerumun, ikut menambah kerumunan, karena sangat cepat penularan virus corona itu pada saat kita berdekatan. Apalagi kita tetap menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Sering-sering kita harus mencuci tangan. Kita punya hand sanitizer, tapi kalau misalnya ada tempat untuk cuci tangan, lebih baik kita sering mencuci tangan. Kemudian apalagi mandi, kebersihan diri. Mandi 2 kali sehari. Kalau saya terus terang, kalau pergi dari mana-mana, walaupun hanya sebentar, pulang sampai rumah saya tetap mandi. Kalau pergi 3-4 kali keluar, saya pasti mandi 3-4 kali. Jadi memang kita harus membersihkan diri pada saat kita keluar. Kemudian apa nih lagi nih untuk teman-teman yang suka merokok, harus berhenti merokok. Kita betul-betul menjaga kesehatan tubuh kita dengan memasukkan segala sesuatu yang bukan seharusnya dalam tubuh kita. Stop merokok, berhenti merokok. Kemudian apalagi pada saat kita berjalan, jangan sering menyentuh wajah, karena kita nggak tahu tangan kita. Jangan sering-sering menyentuh wajah. Kemudian apa? Kalau kita batuk, kita menggunakan etika bersin dan batuk yang benar. Bagaimana sih etika bersin dan batuk yang benar? Kita akan bahas kembali pada konten berikutnya. Demikianlah pemirsa semua, beberapa tips yang dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan diri kita pada saat pandemi ini. Semoga semua yang disampaikan di sini bisa berguna untuk kita semua. Salam, jangan lupa tadi saya bilang like dan subscribe. Salam, sampai bertemu kembali di konten berikutnya.